Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak patuh sama suami yang tidak menafkahi tidak dosa kan Bu ya? Ada hak, ada kewajiban dong. Adil kan? Jangan perempuan aja yang dituntut kewajibannya. Terima kasih Bu ya. Ada. Jadi kita perlu cerdas dalam hubungan suami istri. Seolah dia mengatakan begini, ini pertanyaan itu bahwasanya, kalau suami tidak memberi nafkah, boleh dong saya bangkang. Itu kira-kira rumah tangga apa yang terjadi pembangkangan di rumah tangga? Kalau Anda datang dijawab, kalau suami tidak beri nafkah, bukan membangkang. Tapi apa? Anda boleh minta cerai. Kurang apa? Islam kurang apa? Kurang adil apa? Anda mengatakan Islam tidak adil? Cuman masa hidup dikit-dikit main cerai. Apakah tidak perlu kita menata hati seorang istri kadang di saat suami tidak memberi nafkah lalu membuat pendekatan dan sebagainya? Kalau ada suami tidak memberi nafkah, memang dia adalah selagi dia mampu dia gila, kecuali nggak mampu dia berani ngambil anaknya orang, nggak mau ngasih makan. Ini kurang ajar itu suami, nggak perlu dihargai. Tapi kalau suami memang karena tidak mampu, dia kerja bangkrut terus dan sebagainya, istri perlu berperan. Hidup itu tidak harus kita bukan memperbudak pasangannya. Kalau seorang suami mampu lalu dia tidak beri hadiah, wah ini dungu dia gila, dia mengambil anaknya orang, tidak kasih makan, dikasih nafkah. Tapi kalau ternyata suami memang karena tidak mampu, dia sudah berusaha bekerja, bangkrut dan seterusnya, apakah gara-gara semacam ini kita gampang minta cerai? Apalagi dengan bahasa tadi, karena suami saya nggak kasih nafkah, saya akan melanggar suami saya akan membangkang. Hidup apa seperti itu, wahai wanita? Hidup pakai bangkang-membangkang itu apa? Nah, seperti itu. Mungkin dia memahami usahanya, jika ada wanita nusuz, bermaksiat, melanggar suami, maka tidak wajib memberi nafkah. Karena justru ini, karena apa? Nusuz itu membangkang. Kalau seorang wanita membangkang, tidak wajib dikasih nafkah. Kenapa? Karena membangkang dalam rumah itu menjadikan hidup tidak indah, maka harus dihukum dia supaya tidak membangkang. Tapi Islam melindungi, Islam sangat adil. Kalau ada suami zalim, istri boleh minta cerai kok. Bukan hanya urusan, bukan membangkang. Membangkang tidak boleh, karena membangkang itu adalah keluar di dalam rambu-rambu keluarga. Itu bahaya sekali, akan dilihat oleh anak dan sebagainya. Kalau memang suami tidak bisa memberi nafkah, minta cerai. Boleh kok. Cuman ternyata wanita itu waktu marah-marah itu hanya emosi saja, banyak. Kami menemukan, di saat disuruh mencerai, ada suatu ketika, suami saya begini, nggak ngasih nafkah, gini-gini, suami saya dolim, suami saya gini, habis setengah jam. Akhirnya kami tolong, minta, Bu, mana nomor teleponnya? Saya makan telepon suami. Bu, ya mau ngapa? Ngomong apa? Saya ngomong kepada suami ibu, agar ibu dicerai sekarang juga. Oh, maksud saya tidak gitu, Bu, ya. Loh, tadi marah-marah katanya. Jadi jangan gampang emosi, wahai para wanita. Lihat, permasalahan diselesaikan. Dan juga para suami harus paham, kalau istri marah-marah dan sebagainya itu, segera koreksi diri dong. Sebab wanita itu biasanya, kalau protes itu biasanya dikuasai dengan emosi dan sifat lembutnya. Sifat lembut itu gimana sih? Sensitif. Sehingga kadang sedikit kadang-kadang ya dicampur dengan emosi-emosi marah-marah. Tapi hendaknya seorang suami cerdas menanggapi itu adalah permasalahan yang harus diselesaikan. Ingat, membangkang tetap tidak boleh. Kalau memang sudah nggak bisa dengan suami karena tidak bisa memberi nafkah, ada orang datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, suamiku tidak pernah memberi nafkah. Keadilan Islam berkata, kalau memang suami tidak memberi nafkah, kamu boleh minta cerai. Ngajukan ke mahkamah. Kenapa kok lewat mahkamah? Mahkamah yang melindungi wanita. Kalau mencerai langsung berbahaya. Jangan-jangan dengan hawa nafsu sang istri atau ancaman atau yang lainnya, maka dibantu oleh hakim, maka yang menceraikan adalah mahkamah. Selesai. Jadi seperti itu, membangkang tidak boleh dalam rumah tangga. Karena keluar dari imam itu bahaya banget. Kalau pengen tidak terlepas dari kezaliman, cukup minta cerai, selesai. Tapi ternyata dalam kisah perempuan yang bertanya pada sahabat Nabi, kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah, kamu minta cerai saja. Rupanya wanita itu berat hati. Tidak pernah cekcok rumah tangganya. Hanya gara-gara nafkah saja nggak ada, masa minta cerai. Ya Rasulullah, apakah ada opsi lain, pilihan lain? Dijawab oleh Nabi, kamu yang memberi nafkah.
Di saat itu, kamu mendapatkan pahala berlipat-lipat. Karena dia wanita cerdas, dia berkata, ya Rasulullah, kami tidak ingin cerai. Kami ingin tetap hidup bersama dengan suamiku, biarpun aku yang menanggungnya. Wah, kan indah semacam itu. Hidup itu begitu, bukan main tuntut, menuntut. Dia nuntut, melanggar, membangkang, itu hidup apa semacam itu. Suami ongkang-ongkang, kerjaannya ngikuti pengajian ustadz. Ini ada nggak pernah ngasih nafkah, ini suami kurang ajar. Kerja sana nggak usah ngikut-ngikut dulu pengajian keliling sana kemari misalnya. Ada istri kurang, ada hidup itu. Rumah tangga itu wajib ngasih nafkah. Kenapa begitu? Sebab ada orang bertanya, Buya, suami saya paling rajin hadir di pengajian Sabtu Ahad, Buya. Oh, iya. Cuman Buya, dia males kerja, nggak pernah ngasih nafkah saya. Ini kurang ajar gitu. Ngaji tapi nggak pernah ngasih nafkah. Ini nggak benar. Baik, hidup indah, nggak boleh ada yang tertolimi. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.